Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Iwe atau Mr. Iwe ya. Kali ini kita akan membahas tentang degree of comparison. Oke. Jadi degree of comparison ini terbagi menjadi 3. Pertama equal, kedua comparative, yang ketiga superlatif. Oke, kita mulai dari yang pertama, equal. Equal artinya adalah menyetarakan dua benda atau things atau person gitu ya. Jadi artinya menyamakan atau memposisikan dua benda atau dua orang. Tuh. Bagaimana sih cara kita membuat equal ini? Ya. Jadi kita lihat formulanya. Formulanya adalah dengan menggunakan kata s blank 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 s atau the same blank 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 s atau the same s. Yuk, coba kita lihat bagaimana cara kita memasukkan rumus ini. Oke, jadi kita lihat. Jadi misalnya kita pakai S blank 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 S. Kita lihat contohnya. Mira is as young as Hariko. Atau yang kedua, Mira walks as quickly as Harry. Contoh yang kedua. Kita lihat penggunaan dari kata the same. Oke, Mira is the same height as Harry. Atau Jenny is the same age as me. Jadi ketika kita menggunakan the same, maka dia diikuti as. Nah, lalu pertanyaannya adalah, ini kan dua hal yang berbeda. Di sini menggunakan the same as, di sini pakai ss. Maka yang di tengah hitam ini, bold hitam ini dengan yang biru ini adalah kategori yang berbeda. Sehingga kita harus paham, kalau kita menggunakan formula SS, jadi kita menambahkan adjektif. Oke, adjektif seperti pada kata yang. Atau kita menggunakan adverb seperti pada kata quickly. Akan tetapi, kalau kita menggunakan the same as, kita tidak menggunakan adjektif atau adverb. Tapi kita menggunakan kata benda, yaitu di sini menggunakan height atau age. Sederhananya kita bisa melihat seperti ini. Kalau di SS ini kita bisa masukkan old, kita bisa masukkan young. Akan tetapi kalau pada rumus the same as kita hanya boleh menggunakan kata age. Begitu. Jadi ini kata benda dari kata sifat old dan young. Sama seperti yang di bawahnya. Ada short dan tall. Ini bisa kita masukkan ke rumus SS. Tetapi, jika menggunakan rumus the same blank 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 S, kita menggunakan height. Sama dengan yang ketiga, light. Light artinya adalah ringan. Heavy artinya berat. Kita bisa masukkan pada rumus SS. Tetapi kalau kita menggunakan the same as, maka kita menggunakan rumus weight. Jadi seperti itu cara kita menggunakan equal. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang comparative. Oke. Comparative artinya adalah membandingkan dua benda atau dua orang. Jadi ingat di sini comparative itu dia membandingkan. Kalau equal tadi dia menyamakan. Kalau sekarang yang kedua dia membandingkan. Oke, coba kita lihat bagaimana cara kita membandingkan. Oke, cara membandingkan yang pertama itu bisa kita menggunakan more bertemu dengan adjektif. Oke, yang kedua kita menggunakan adjektif bertemu dengan er. Nah, yang di atas menggunakan more, yang di bawah menggunakan er. Bagaimana kita mengetahuinya? Oke. Jadi kita mengetahui kapan kita menggunakan more dan er itu tergantung dari syllable. Oke, syllable yaitu suku kata gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui suku kata? Ya, cukup kalian adik-adik melihat berapa jumlah vowel yang ada dalam kata sifat tersebut atau vokal, huruf vokalnya. Misalkan kita lihat contohnya penggunaan er. Jadi kalian harus paham, IR itu dia bertemu dengan satu syllable. Jadi
kata sifat yang bertemu dengan satu silabel. Oke, contoh misalnya kita lihat kata sifat tall. Jadi suku katanya satu, huruf vowel atau vokalnya itu satu, maka ditambahkan er menjadi taller. Kita lihat yang kedua, smart. Kita lihat ada cuma satu silabel, a, smart, maka ditambahkan menjadi smarter, gitu ya. Kita lihat yang ketiga, sama dengan di sini, high. Oke, satu suku kata, maka kita tambahkan jadi higher. Sama juga dengan yang keempat, ada kata pretty, oke. Oke, pretty menjadi prettier. Lalu kita melihat cara yang kedua, yaitu menggunakan more. Jadi more itu bertemu dengan lebih dari satu silabel atau lebih dari satu suku kata. Jadi ingat, dia bertemu dengan lebih satu suku kata. Oke, misalnya contoh kita lihat kata beautiful. Beautiful ini lebih dari satu suku kata, mempunyai huruf vowel atau vokal lebih dari satu. Oke, maka kita tambahkan more. Sama juga dengan kata clever. Oke, kita menggunakan kata more, jadi more clever. Sama dengan kata handsome, more handsome. Jadi begitu. Jadi ketiga adjektif ini, beautiful, clever, handsome, itu sama-sama mempunyai huruf vokal yang lebih dari satu. Maka kita menggunakan kata more. Oke. Dan juga perlu adik-adik ketahui, jadi er dan more ini adalah perbandingan yang reguler, di mana kita tahu dia ditambahkan er atau menggunakan more. Tetapi ada beberapa kata yang dia tidak reguler. Misalnya kita lihat good itu nggak bisa menjadi gooder. Good akan menjadi better. Bad akan menjadi worse. Ini komparatifnya. Little akan menjadi less. Far bisa menjadi farther, bisa menjadi further. Apa bedanya? Kita lihat. Farther itu menunjukkan pada physical distance, jarak. Kemudian yang kedua, further itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa kalian lihat atau yang tidak bisa disentuh. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contohnya ya. Oke. Bagian ini namanya bagian A. Saya buat ini nama bagian A. Kita lihat contohnya ya. Nah, cara membuatnya adalah ingat, kita menggunakan more atau er tergantung silabel. Bla 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 ada kata than. Jadi ingat, kata than ini menunjukkan bahwa ada dua benda yang dibandingkan. Jadi ingat, kata kuncinya ada pada kata than, sehingga nanti kalian menjawab apakah menggunakan more atau er. Jadi begitu. Misalkan contoh, ada 3 contoh di sini. She is more clever than Harry. He is taller than Mr. X. My house is farther than his. Kita lihat di sana yang bergaris, yang bertuliskan merah, itu adalah bentuk komparatifnya. Yang pertama kita pakai more karena silabelnya lebih dari satu. Kedua kita pakai taller, silabelnya satu. Kemudian far, seperti tadi ditulis di bagian irregular, menunjukkan pada distance. Oke. Kemudian yang ini, komparatif ini juga bisa di-emphasize. Kita bisa tekankan dengan menambahkan kata far atau much, gitu ya. Misalnya pada contoh kata she is much atau she is far more clever than Harry. Ini menyatakan bahwa dia benar-benar lebih pintar daripada Harry. Jadi kata much, dan far ini bertujuan untuk emphasize, menekankan. Jadi adik-adik, kita bisa menggunakan much, bisa menggunakan far. Salah satunya, oke? Tidak mesti harus pakai much, dan mesti harus pakai far. Salah satunya boleh. Seperti yang di bawah, he is much taller than Mr. X. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang ke bagian komparatif lagi, ada namanya sequential comparison. Jadi sequential comparison ini bertujuan untuk perbandingan bertingkat. Oke, misalnya saya sekali lebih pintar, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ya formulanya seperti ini. Jadi
Kita bisa menggunakan twice, 3 times, 4 times, 5 times, bertemu dengan as blank 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 s. Ingat ya, as blank 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 s. Oke, contohnya, Mira is twice as smart as Harry. Ingat ya, twice-nya di depan, baru as smart as Harry. Jadi di titik-titik itu kita isi di sini adjektif. Oke, bentuknya adjektif dasar gitu ya. Bukan seperti yang di sini. He was 3 times faster. Oke. Jadi kita lihat faster di sini. Oke, faster di sini menunjukkan pada komparatif. Tetapi kalau kita mau menggunakan sequential atau perbandingan bertingkat, kita harus pakai adjektif dasar, bukan menggunakan komparatif. Maka ini salah gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga contohnya, he was 3 times as fast as me. Nah, ini baru benar nih. Kita lihat di sini dia menggunakan kata fast ini menggunakan bukan komparatif tapi adjektif dasar. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke double comparative. Oke, double comparative artinya ada dua kalimat di mana nanti dia dua kalimat itu terdiri dari komparatif gitu ya. Oke, misalnya bagaimana cara membuatnya? Oke, jadi double comparative ini adalah suatu kalimat perbandingan yang biasanya digunakan untuk memberikan motivasi atau semangat atau yang lain-lain gitu ya. Oke, caranya adalah jadi kalimat pertama dia akan menggunakan the more atau er. Jadi ingat ya, di sini menggunakan the, oke? Kalimat pertama menggunakan the more atau er. Kalimat kedua sama dia menggunakan the more atau er. Misalkan kita lihat contohnya. The harder you study, the more clever you become. Semakin keras kalian belajar, semakin pintar kalian akan menjadi. Begitu ya. Jadi ada dua kalimat yang di double komparatifkan. Oke, atau misalnya kita lihat contoh kedua. The more she cries, the worse situation will be. Jadi dua-duanya. Di sini dipakai the more, di sini dipakai the worse. Ingat the worse ini adalah bagian dari irregular. Oke. Oke, kemudian yang ke bagian keempat dari komparatif adalah of the two. Jadi nanti jika suatu kalimat itu diawali oleh kata of the two, oke, jadi of the two, maka nanti jawabannya itu menggunakan the more atau er. Oke, misalnya contohnya of the two cars he prefers the faster one. Kita lihat di sini ya, the faster one, ada the-nya. Oke. Jadi itu tentang komparatif. Sekarang kita akan lanjut ke bentuk superlatif. Oke, superlatif itu digunakan ya untuk menyatakan satu yang paling di antara yang lain. At least ada 3 benda, ada 3 orang gitu ya. Oke, sama caranya sama seperti yang di awal tadi. Oke, di sini cuma menambahkan est pada suku kata yang satu dan menambahkan most pada suku kata yang lebih dari satu. Oke, atau di irregularnya seperti misalnya di sini ada kata good, better menjadi the best, bad, worst jadi the worst, dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa melihat ya. Misalnya kita lihat contoh. Mira is the smartest in the class. Oke, kita lihat. Mira is the smartest in the class. Jadi paling pintar di dalam kelas, satu yang paling di dalam kelas. Oke, misalnya contohnya lagi. He is the most amazing man I have ever met. Jadi the most amazing, amazing lebih dari satu silabelnya. Oke, jadi kita pakai kata the most. Kalau di sini di atas dia pakai the smartest karena smart itu silabelnya satu. Jadi begitu ya. Pak Iwe harapkan semua bisa mengerti tentang pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channelnya Pak Iwe ya. Subscribe channelnya Pak Iwe namanya Irwan Cipiero. Thank you. Don't forget to subscribe my link channel ya. Ingat, Irwan Cipiero. Thank you very much. Assalamualaikum. See you.